Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahma, Kepala Sekolah Kelompok Bermain Paramerta Pangkal Pinang. Sebagai kepala sekolah, salah satunya kita harus mampu mengembangkan rencana perbaikan pembelajaran yang efektif dan terarah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan mencapai tujuan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menampilkan pengalaman saya dalam praktik baik strategi liar untuk meningkatkan kapasitas numerasi bagi pendidik anak usia dini di KB Paramarta Pangkal Pinang. Kemampuan numerasi dasar merupakan salah satu fondasi yang perlu dikembangkan sejak usia dini. Pembelajaran numerasi haruslah selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Situasi yang terjadi di KB Paramarta dalam penerapan kegiatan numerasi masih adanya miskonsepsi terkait dengan numerasi. Numerasi masih dianggap hanya sekedar mengenalkan bilangan saja pada anak usia dini. Kita ambil berdasarkan jumlah angka. Penggunaan media ajar yang kurang maksimal. Masih terlihat guru menggunakan worksheet saat kegiatan. Ini susah. Setelah saya melakukan pemantauan terhadap pembelajaran guru di kelas dan melakukan proses wawancara dengan rekan-rekan guru, masih terlihat adanya miskonsepsi yang terjadi di KB Paramarta. Saya selaku kepala sekolah juga meminta pendidik untuk mengisi kuesioner pada Google Form yang sudah saya siapkan dan siap diisi oleh pendidik. Dari hasil pengisian kuesioner yang dijadikan sebagai asesmen awal untuk melihat kapasitas numerasi pada pendidik masih tergolong rendah. Pendidik belum bisa memahami konsep numerasi yang diterapkan untuk anak usia dini. Penerapan kegiatan numerasi masih berada di skala kadang-kadang dilakukan pada pembelajaran. Dari tantangan yang kami hadapi, saya terus berpikir dan berupaya untuk mencari solusi dan strategi yang tepat yang bisa kami lakukan. Dalam upaya mempraktikkan kepemimpinan pembelajaran untuk kegiatan numerasi di KB Paramarta, saya selaku kepala sekolah menggunakan strategi liar. L. Lakukan persiapan rencana pembimbingan. I. Implementasi pembimbingan. A. Aplikasikan oleh guru. R. Refleksi. Dalam persiapan rencana pembimbingan, saya selaku kepala sekolah mencari sumber belajar terlebih dahulu tentang penerapan kegiatan numerasi yang menyenangkan untuk anak usia dini. Strategi pertama yang saya lakukan yaitu L. Lakukan persiapan rencana pembimbingan. Dalam perencanaan pembimbingan, saya juga membuat dokumen rencana pembimbingan numerasi tahunan dan progres pembimbingan numerasi bagi pendidik. Dokumen ini dapat diakses melalui drive yang dapat diakses melalui dua arah oleh pendidik dan kepala sekolah. Setelah itu, kami melakukan kombel untuk membahas kegiatan numerasi di kelompok bermain. I. Implementasi pembimbingan. Kegiatan pembimbingan dilakukan melalui kombel Miss Paramarta. Saya menyampaikan materi terkait dengan menciptakan pembelajaran numerasi untuk anak usia dini. Kemudian kami diskusi antar rekan sejawat. Numerasi untuk pendidikan anak usia dini adalah kemampuan anak dalam memahami dan menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi di PAUD tidak hanya sebatas berhitung, tetapi juga melibatkan kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, mengenali pola, serta memahami konsep-konsep sederhana matematika seperti jumlah, bentuk, ukuran, dan ruang. Iya ya Miss ya, ternyata numerasi itu tidak hanya berbentuk angka, bisa juga seperti bentuk geometri, bentuk pola, dan lain-lainnya. 3 pilar numerasi bagi pendidik. Mindset atau pola pikir. Matematika itu bukan cuma angka, tapi tentang rasa ingin tahu dan logika. Toolset atau alat bantu. Guru bisa menggunakan alat-alat sederhana yang ada di sekitar sekolah, seperti bahan alam, daun, batu, ranting, dan bunga. Skill set atau keterampilan.
Kemampuan guru untuk mengamati perkembangan anak, menyusun aktivitas yang sesuai usia, bertanya dengan cara yang terbuka, dan merespon rasa ingin tahu anak dengan hangat. A. Aplikasikan oleh guru. Pemahaman numerasi yang sudah didapatkan melalui Kombel langsung diterapkan oleh guru kelas melalui prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kelinci yang mana telinganya paling panjang? Iya. Jumlah anak perempuan ada berapa? Kita hitung yuk. 1, 2. Baik teman-teman, yuk kita akan berjelajah di lingkungan sekolah kita. Let's go. Miss mempunyai 2 batu. Coba tunjukin, mana batu yang paling kecil? Iya, kalau paling besar? Iya, ini batu yang paling besar dan ini batu yang paling kecil. Ini besar. Saya berapa bunga di wadah ini ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada bunga, batu, daun, betul, ranting. Nah, iya, lingkaran, segitiga. Murid mencari bentuk geometri di lingkungan sekitar. Iya, ini bentuknya segitiga. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Miss ambil dulu, sisanya 2. 1. Oh, genteng. Wah, bagus sekali ya. KB Paramarta sangat mendukung penerapan kegiatan numerasi melalui ketersediaan lingkungan belajar yang mendukung kegiatan numerasi. R. Refleksi. Refleksi kami lakukan untuk melihat keberhasilan pembelajaran dan pengembangan rencana perbaikan. Melalui pembimbingan ini, pembelajaran numerasi yang dilakukan di kelompok bermain Paramarta terlihat jauh lebih efektif. Pemahaman guru tentang numerasi semakin meningkat. Anak-anak terlihat antusias mengikuti kegiatan dan dapat menggunakan konsep numerasi di kehidupan sehari-hari. Hasil observasi akhir melalui pengisian kuesioner oleh pendidik terlihat adanya peningkatan skala. Pendidik sudah memahami konsep numerasi dan mampu menerapkan dalam pembelajaran untuk anak usia dini. Praktik baik ini sudah saya diseminasi kepada Himpaudi Kecamatan Gabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah, guru kelas kelompok bermain Paramarta Pangkal Pinang. Praktik baik yang sudah dilakukan oleh Misri selaku Kepala Sekolah Kelompok Bermain Paramarta yang melakukan bimbingan kepada guru mengenai numerasi untuk anak usia dini dan sangat membantu. Sebelumnya, saya menganggap numerasi untuk anak usia dini hanya pengenalan bilangan saja. Ternyata, numerasi bisa pengenalan bilangan, pola, geometri, pengukuran, dan analisis data. Kita juga bisa menggunakan benda alam yang ada di lingkungan sekitar kita seperti batu, daun, bunga, dan ranting. Ayo kita ciptakan lingkungan numerasi yang menyenangkan. 1 sudah. 2 tutup. Jam untuk tikaran. Meja untuk sidikan bajang. Wah, apa senang belajar itu? Ada sari batu sama ranting sama bunga batu terisi sama besar. Demikianlah praktik baik yang sudah saya lakukan di KB Paramarta Pangkal Pinang. Semoga apa yang sudah saya lakukan dapat menjadi kontribusi positif dan menginspirasi guru-guru hebat di Indonesia. Mari meningkatkan kemampuan numerasi anak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan dan meningkatkan kapasitas numerasi bagi pendidik anak usia dini. GTK hebat, Indonesia kuat, PAUD bermutu untuk semua.